Ustadz Fadil adalah seorang pemuda alim yang dikenal karena ketinggian ilmunya dan ketulusan hatinya dalam berdakwah. Sejak kecil, ia sudah mendalami ilmu agama di berbagai pesantren ternama. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mulai berdakwah dari desa ke desa, membawa cahaya ilmu bagi masyarakat. Suatu hari, ia mendapat undangan untuk mengisi pengajian di sebuah desa yang terletak di pesisir pantai selatan. Desa itu memiliki keunikan tersendiri, penduduknya sangat religius tetapi juga masih memegang teguh tradisi yang berhubungan dengan laut. Beberapa di antara mereka bahkan percaya bahwa pantai selatan adalah wilayah kekuasaan Nyai Roro Kidul. Meski demikian, Ustadz Fadil tidak terlalu memikirkan mitos tersebut. Baginya, yang penting adalah menyampaikan dakwah dan membimbing umat. Setelah menyampaikan ceramahnya, Ustadz Fadil memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pantai. Saat itulah ia melihat seorang wanita muda berdiri di tepi ombak, mengenakan kain hijau yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Wanita itu memiliki kecantikan yang luar biasa, kulitnya putih bersih, matanya tajam, dan auranya begitu misterius. Ia seperti bukan manusia biasa. Ketika Ustadz Fadil hendak berlalu, wanita itu memanggilnya dengan suara lembut, "Ustadz, bolehkah aku berbicara denganmu sebentar?" Dengan sedikit ragu, Ustadz Fadil mengangguk. "Silakan, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum, tetapi ada kesedihan dalam sorot matanya. "Namaku Sekar Arum, aku ingin meminta pertolonganmu." Ustadz Fadil menatapnya dengan penuh tanya. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam pertemuan ini, tetapi sebagai seorang pendakwah, ia tak mungkin menolak seseorang yang membutuhkan pertolongan. "Apa yang bisa aku bantu?" tanyanya dengan lembut. Sekar Arum menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin keluar dari dunia yang selama ini mengikatku. Aku ingin hidup sebagai manusia biasa, meninggalkan semua takdir yang telah ditetapkan untukku." Ustadz Fadil mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" Wanita itu tersenyum pahit. "Aku adalah anak Nyai Roro Kidul." Ustadz Fadil tertegun. Pernyataan itu begitu berat hingga ia merasa seakan angin pantai mendadak berhenti berhembus. Sekar Arum, wanita yang berdiri di hadapannya dengan kecantikan yang luar biasa, mengaku sebagai anak dari penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. "Apa maksudmu?" tanya Fadil, masih berusaha mencerna kata-kata tersebut. Sekar Arum menunduk sejenak sebelum menatap mata Ustadz Fadil dengan sorot penuh kejujuran. "Aku bukan manusia biasa, Ustadz. Ibuku adalah penguasa Laut Selatan, tetapi aku berbeda. Aku lahir dengan hati manusia, dengan keinginan yang berbeda dari ibuku." Ustadz Fadil menarik napas panjang. Sebagai seorang pendakwah, ia terbiasa menghadapi berbagai kisah misteri dari masyarakat, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Namun, tatapan Sekar Arum begitu tulus, dan aura kesedihan dalam dirinya bukan sesuatu yang dibuat-buat. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Fadil akhirnya. Sekar Arum tersenyum tipis. "Aku ingin bebas. Aku ingin meninggalkan istana ibuku dan hidup sebagai manusia biasa. Tapi untuk itu, aku butuh pertolonganmu." Fadil terdiam. Ini bukan perkara mudah. Jika benar Sekar Arum adalah anak Nyai Roro Kidul, maka memilih hidup sebagai manusia berarti menentang takdir dan kemungkinan besar akan menimbulkan murka dari ibunya. "Apakah ibumu mengetahui niatmu ini?" tanyanya hati-hati. Sekar Arum mengangguk, dan beliau tidak merestui. "Ibuku ingin aku tetap menjadi bagian dari dunianya. Tapi aku tidak bisa lagi bertahan di sana, Ustadz. Hati dan jiwaku tidak sejalan dengan takdir yang diberikan padaku." Fadil menatap ombak yang bergulung di kejauhan. Ia tahu betul legenda Nyai Roro Kidul yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Dan tak segan menghukum mereka yang berani menentang keinginannya. Jika ia membantu Sekar Arum, itu berarti ia harus berhadapan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Namun, di dalam hatinya, Fadil merasa ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk membantu wanita ini. Mungkin ini adalah ujian keimanan baginya. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya akhirnya. Sekar Arum menatapnya penuh harap. "Menikahilah aku, Ustadz. Dengan begitu, aku bisa benar-benar menjadi manusia seutuhnya dan terbebas dari pengaruh dunia ibuku." Permintaan itu membuat Fadil benar-benar terkejut. Menikahi anak Nyai Roro Kidul, itu bukanlah hal yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar perkara menikah, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang bisa mengubah takdir seseorang. Tapi apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensinya? Permintaan Sekar Arum menggema di telinga Ustadz Fadil.
Menikahi seorang wanita bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah, apalagi jika wanita itu adalah anak dari penguasa Laut Selatan. Ia menatap Sekar Arum yang berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh harap. Menikah bukan perkara mudah, Sekar Arum, kata Fadil dengan suara tenang. Ada tanggung jawab besar di dalamnya, dan dalam kasusmu, konsekuensinya jauh lebih besar daripada pernikahan biasa. Sekar Arum mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tahu, Ustadz, aku pun tidak meminta ini dengan mudah. Tapi ini satu-satunya cara agar aku bisa benar-benar menjadi manusia dan terbebas dari dunia ibuku. Fadil terdiam sejenak, hatinya bergolak. Ia adalah seorang ustadz, bukan seorang kesatria atau dukun yang terbiasa berurusan dengan makhluk gaib. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan seorang wanita yang meminta perlindungan darinya. Apa yang terjadi jika aku menolak? Tanya Fadil akhirnya. Sekar Arum menunduk. Ibuku akan tetap berusaha membawaku kembali. Aku mungkin akan dipaksa untuk kembali ke laut, dan jika itu terjadi, aku tak akan bisa lagi menjadi manusia selamanya. Fadil mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Kalau begitu, aku harus meminta petunjuk dari Allah terlebih dahulu. Sekar Arum mengangguk dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Ustadz. Aku akan menunggu jawabanmu. Malam itu, setelah kembali ke rumah tempatnya menginap, Ustadz Fadil mengambil wudhu dan melaksanakan salat istikharah. Ia memohon petunjuk kepada Allah, apakah keputusan menikahi Sekar Arum adalah jalan yang benar. Setelah salat, ia duduk bersimpuh dalam doa yang khusyuk. Namun, sebelum ia selesai, tiba-tiba angin bertiup kencang di dalam ruangan. Lampu minyak berkelip, dan udara menjadi begitu dingin. Fadil tetap diam, mencoba menenangkan hatinya. Lalu, dalam keheningan, ia mendengar suara lembut seorang wanita. Ustadz, apakah kau benar-benar ingin mengambil anakku dariku? Fadil membuka matanya, dan di hadapannya berdiri seorang wanita anggun berbaju hijau. Sosok yang tak perlu ia tanyakan lagi siapa, Nyai Roro Kidul sendiri. Jika kau menikahi Sekar Arum, kau akan menanggung murkaku. Apakah kau siap menghadapi akibatnya? Fadil menarik napas panjang. Ia tahu, inilah ujian keimanan yang sebenarnya. Jika ini adalah takdir yang Allah berikan kepadaku, aku akan menerimanya. Aku tak takut kepada selain Allah. Mata Nyai Roro Kidul menatapnya tajam, lalu ia tersenyum tipis. Kita lihat saja seberapa kuat keyakinanmu, Ustadz. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang seperti kabut tertiup angin. Ruangan kembali tenang, tetapi Fadil tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Setelah kejadian malam itu, Ustadz Fadil semakin mantap dengan keputusannya. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya perkara menikahi seorang wanita, tetapi juga perjuangan melawan takdir yang telah digariskan untuk Sekar Arum. Pagi harinya, ia menemui Sekar Arum di tepi pantai, tempat mereka pertama kali bertemu. Aku telah memohon petunjuk dari Allah, ujar Fadil dengan suara tegas. Dan aku telah memutuskan untuk menikahimu. Mata Sekar Arum berbinar penuh haru. Ia menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Ustadz. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah bagimu. Tapi ada satu hal yang harus kau pahami, lanjut Fadil. Pernikahan ini akan penuh ujian. Ibumu tidak akan tinggal diam, dan aku yakin akan ada banyak rintangan yang menghadang kita. Sekar Arum mengangguk. Aku siap menghadapi semuanya, selama aku bisa hidup sebagai manusia. Mereka segera mengatur pernikahan secara sederhana, disaksikan oleh beberapa tokoh agama dan masyarakat setempat. Tidak banyak yang mengetahui asal-usul Sekar Arum yang sebenarnya. Mereka hanya mengenalnya sebagai seorang gadis jelita yang baru saja menetap di desa itu. Namun, sejak hari pertama pernikahan mereka, cobaan mulai datang. Malam pertama, angin kencang bertiup di sekitar rumah mereka. Ombak laut bergulung lebih tinggi dari biasanya, dan suara gemuruh terdengar seperti raungan kemarahan. Di tengah malam, Sekar Arum tiba-tiba menggigil hebat. Tubuhnya terasa begitu dingin, dan wajahnya tampak pucat pasi. Fadil segera membaca ayat-ayat suci, membacakan doa perlindungan untuk istrinya. Ada yang mencoba membawaku kembali, bisik Sekar Arum dengan suara lemah. Fadil tidak ragu, ia menggenggam tangan istrinya erat dan melanjutkan doanya dengan lebih khusyuk. Dalam beberapa saat, hembusan angin mulai mereda, dan tubuh Sekar Arum kembali hangat. Namun, Fadil tahu ini baru permulaan. Nyai Roro Kidul tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, seorang kiai sepuh dari desa datang menemui Fadil. Wajahnya tampak serius. Anakku,
Aku mendengar apa yang terjadi. Kau telah mengambil keputusan besar, dan sekarang kau harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Fadil mengangguk hormat. Apa yang harus aku lakukan, Kiai? Kiai itu menatapnya dalam-dalam. Kau harus memperkuat perlindungan. Sekar Arum mungkin sudah menjadi manusia seutuhnya, tetapi masih ada sisa ikatan yang menghubungkannya dengan dunia ibunya. Jika kau ingin benar-benar membebaskannya, kau harus memutus ikatan itu secara spiritual. Fadil menghela napas. Ia sadar bahwa pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan keyakinan dan takdir yang telah ia pilih. Dan perjuangan itu baru saja dimulai. Malam itu, setelah mendengar nasihat dari Kiai Sepuh, Ustadz Fadil merenung dalam diam. Ia menatap Sekar Arum yang tertidur di sampingnya. Wajah istrinya tampak damai, tetapi Fadil tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada ancaman besar yang masih mengintai. Sekar Arum mungkin telah menjadi manusia, tetapi masih ada sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia ibunya. Jika ikatan itu tidak diputus, Nyai Roro Kidul akan terus berusaha menariknya kembali ke Laut Selatan. Keesokan harinya, Fadil menemui Kiai Sepuh di pesantren kecil yang terletak di tepi desa. Di sana, ia disambut dengan senyum bijak oleh sang Kiai. Kiai, bagaimana cara memutus ikatan Sekar Arum dengan dunia ibunya? Tanya Fadil dengan penuh kesungguhan. Kiai Sepuh menghela napas panjang. Ikatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diputus dengan mudah. Ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan, tetapi yang terpenting adalah kekuatan iman dan keteguhan hati. Fadil mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Sebelum ikatan itu bisa diputus, kau harus membawa Sekar Arum ke tempat kelahirannya. Di sanalah semua harus diselesaikan. Fadil terdiam. Ia menyadari bahwa ini berarti ia harus membawa Sekar Arum ke Laut Selatan, ke istana Nyai Roro Kidul. Itu berarti ia harus berhadapan langsung dengan penguasa gaib yang tak ingin melepaskan putrinya. Tapi kau harus berhati-hati, Ustadz, lanjut Kiai Sepuh. Perjalanan ini penuh bahaya. Kau harus memperbanyak doa, menjaga wudhu, dan membawa ayat-ayat suci sebagai perlindungan. Fadil mengangguk mantap. Aku akan melakukannya, Kiai. Setelah berbicara dengan Kiai, Fadil kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Sekar Arum. Wajah istrinya tampak cemas, tetapi ada juga keteguhan dalam sorot matanya. Aku tahu ini akan terjadi, ujar Sekar Arum lirih. Aku siap kembali ke sana, Ustadz. Jika itu satu-satunya cara untuk benar-benar menjadi manusia, aku akan menghadapinya. Malam itu, sebelum tidur, Fadil dan Sekar Arum melaksanakan salat tahajud bersama. Mereka berdoa dengan penuh khusyuk, memohon perlindungan dari Allah agar perjalanan mereka diberi kemudahan dan keselamatan. Saat fajar menyingsing, mereka bersiap berangkat menuju pantai selatan. Ombak bergulung dengan liar, seakan sudah mengetahui kedatangan mereka. Angin berhembus lebih kencang, membawa bisikan gaib yang semakin menguatkan keyakinan Fadil bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu, ujar Fadil kepada Sekar Arum. Sekar Arum menggenggam tangannya erat. Aku percaya padamu, suamiku. Dengan hati penuh tekad, mereka melangkah menuju takdir yang telah menanti. Ustadz Fadil dan Sekar Arum berdiri di tepi pantai selatan, tempat perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib Nyai Roro Kidul. Ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya, langit mendung, dan angin bertiup kencang seolah memberi peringatan. Dari kejauhan, suara gemuruh terdengar, dan perlahan, sosok wanita anggun berbaju hijau muncul dari dalam ombak. Wajahnya penuh wibawa, tetapi sorot matanya menyiratkan kemarahan. Fadil, kau benar-benar berani membawa putriku kembali ke sini, suara Nyai Roro Kidul bergema di udara. Fadil menggenggam tangan Sekar Arum lebih erat. Aku tidak ingin mencari permusuhan, Nyai. Aku hanya ingin menyelesaikan semua ini dengan cara yang baik. Nyai Roro Kidul menatap putrinya. Sekar Arum, kau masih bisa kembali. Hidup sebagai manusia bukanlah takdirmu. Sekar Arum menggeleng, air matanya mengalir. Tidak, Ibu, aku ingin memilih jalanku sendiri. Aku ingin hidup sebagai manusia, memiliki keluarga, dan menjalani kehidupan yang normal. Mata Nyai Roro Kidul memancarkan kesedihan sesaat, tetapi kemudian ia menghela napas panjang. Kalau begitu, kau harus membuktikan bahwa kau memang pantas menjadi manusia seutuhnya. Tiba-tiba, gelombang besar muncul dari lautan, menggulung menuju Fadil dan Sekar Arum. Fadil dengan sigap membaca ayat kursi, dan dalam sekejap,
ombak itu berhenti sebelum menyentuh mereka. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. Kau memang memiliki kekuatan iman yang besar, Ustadz. Tapi ini belum selesai. Sekar Arum tiba-tiba merasakan tubuhnya melemah. Sebuah kekuatan tak kasat mata berusaha menariknya kembali ke lautan. Fadil segera merangkul istrinya dan berteriak, aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku telah menikahinya dengan izin Allah, dan aku akan menjaganya. Ia lalu membaca doa perlindungan dengan sepenuh hati. Seketika, cahaya putih menyelimuti tubuh Sekar Arum, dan kekuatan yang menariknya perlahan menghilang. Nyai Roro Kidul menatap mereka dalam diam. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dengan penuh haru. Baiklah, jika itu memang pilihanmu, aku akan merestui. Tapi ingat, Sekar Arum, darahku tetap mengalir dalam dirimu. Aku akan selalu mengawasimu, meski dari kejauhan. Sekar Arum menangis dan berlutut di hadapan ibunya. Terima kasih, Ibu. Nyai Roro Kidul perlahan menghilang bersama ombak yang mulai tenang. Langit yang semula mendung kini kembali cerah, seolah menandakan berakhirnya pertarungan mereka. Fadil menatap Sekar Arum dengan penuh kebahagiaan. Kau sekarang benar-benar menjadi manusia. Seutuhnya, Sekar Arum tersenyum bahagia, dan semua ini berkat keberanian dan keteguhan hatimu, suamiku. Mereka berdua pun kembali ke desa dengan perasaan tenang. Ujian telah mereka lalui, dan kini mereka bisa menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri tanpa bayang-bayang masa lalu. Di kejauhan, ombak bergulung dengan lembut, seolah memberi salam perpisahan dari sang penguasa Laut Selatan. Setelah berhasil mempertahankan Sekar Arum sebagai manusia, Ustadz Fadil dan istrinya menjalani kehidupan yang damai di desa. Sekar Arum menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia sepenuhnya, belajar memasak, bercocok tanam, dan membantu suaminya mengajar di pesantren. Warga desa yang awalnya heran dengan kedatangan wanita cantik itu mulai menerima dan menghormatinya sebagai istri seorang ustadz. Namun, kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Sekar Arum mengandung anak pertama mereka. Kabar ini disambut dengan penuh syukur oleh Fadil dan seluruh warga desa. Namun, kebahagiaan itu juga disertai dengan keanehan yang mulai muncul. Saat usia kandungan memasuki bulan ke-7, Fadil mulai menyadari hal-hal aneh terjadi di sekitar mereka. Setiap malam, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Beberapa kali, Fadil menemukan jejak air di dalam rumah mereka, seolah-olah seseorang datang dari laut dan berjalan di dalam rumah. Suatu malam, saat Fadil sedang berzikir di masjid, Sekar Arum tiba-tiba berteriak dari dalam rumah. Fadil segera berlari dan menemukan istrinya terduduk dengan napas terengah-engah. Ada seseorang di sini, bisik Sekar Arum ketakutan. Fadil melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun. Namun, udara di dalam rumah terasa begitu dingin, dan aroma air laut tercium begitu kuat. Fadil menenangkan istrinya dan membaca ayat-ayat suci. Setelah beberapa saat, suasana kembali normal. Tapi sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Yang paling mengejutkan, setiap kali Fadil membacakan doa di perut istrinya, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak begitu kuat dari dalam kandungan Sekar Arum, seolah-olah bayi mereka memiliki kekuatan yang tidak biasa. Suamiku, Sekar Arum berkata dengan raut wajah khawatir. Apakah mungkin darah ibuku masih mengalir dalam diri anak kita? Fadil terdiam. Ia tahu, meskipun Sekar Arum telah menjadi manusia, ia tetaplah keturunan Nyai Roro Kidul. Dan itu berarti, anak mereka mungkin memiliki warisan dari dunia Laut Selatan. Kini, Fadil harus mencari cara untuk memastikan bahwa anak mereka tumbuh sebagai manusia seutuhnya, tanpa terpengaruh oleh kekuatan gaib dari neneknya. Namun, apakah itu mungkin? Ataukah anak mereka telah ditakdirkan untuk menjadi bagian dari dua dunia? Seiring bertambahnya usia kandungan Sekar Arum, keanehan di sekitar mereka semakin sering terjadi. Setiap malam, angin laut berhembus lebih kencang, dan suara ombak terdengar lebih dekat, meskipun rumah mereka cukup jauh dari pantai. Puncaknya terjadi saat malam bulan purnama. Sekar Arum yang sedang beristirahat tiba-tiba merasakan perutnya bergerak hebat. Ia menggenggam lengan Fadil dengan kuat. Suamiku, anak ini, terasa berbeda malam ini, ucapnya dengan suara bergetar. Fadil segera membaca doa dan mengusap perut istrinya. Namun, seketika terdengar suara lirih dari luar rumah. Suara itu seperti bisikan ombak yang memanggil-manggil nama Sekar Arum. Arum, Arum, anakmu adalah titisan laut, biarkan dia kembali kepada kami. Fadil segera berdiri dan keluar dari rumah. Di depan halaman,
Samar-samar ia melihat sosok bayangan berdiri di bawah cahaya bulan. Sosok itu berambut panjang, dengan pakaian berwarna hijau kebiruan. Mata sosok itu menatapnya tajam, penuh keinginan. Fadil tak gentar. Ia segera membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Sosok itu tampak menggeliat, lalu perlahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Saat kembali masuk, ia melihat Sekar Arum sudah berkeringat dingin. Wajahnya tampak pucat, tetapi ia tersenyum. Aku tahu siapa dia, gumamnya lirih. Fadil mengerutkan kening. Siapa? Sekar Arum menarik napas dalam. Dia utusan dari istana ibu. Mereka ingin mengambil anak kita. Fadil mengepalkan tangannya. Mereka tak akan bisa mengambilnya. Aku akan melindungi kalian. Namun, dalam hati, ia sadar bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Anak mereka mungkin benar-benar memiliki darah keturunan Laut Selatan yang masih terikat dengan dunia gaib. Keesokan harinya, Fadil kembali menemui Kiai Sepuh di pesantren. Dengan penuh hormat, ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Kiai Sepuh mengangguk dengan tatapan dalam. Anak yang akan lahir ini memiliki dua takdir, Fadil. Jika kau tidak segera mengambil langkah yang tepat, ia bisa saja dipanggil kembali ke dunia ibunya. Fadil terdiam. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kiai? Kiai Sepuh tersenyum. Ketika anakmu lahir, pastikan ia segera diazankan dan dibacakan ayat-ayat suci. Selain itu, kau harus mengikatnya dengan dunia manusia sepenuhnya. Itu artinya, kau harus memberikan nama yang mengandung keberkahan dan menanamkan ilmu agama sejak dini. Fadil mengangguk mantap. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Sekar Arum akan segera melahirkan, tetapi pertanyaannya, apakah anak mereka akan benar-benar menjadi manusia seutuhnya, ataukah takdir Laut Selatan masih akan mengintainya?